Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahman dengan NIM 2004-010025 dari kelas 2A Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam via IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan pasar guna mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Jika kita membahas tentang dunia bisnis maupun dunia ekonomi, memanglah tidak ada ujungnya. Cakupan di bidang ini sangatlah luas, baik secara mikro maupun secara makro. Dalam ruang lingkup ekonomi mikro saja terdapat segudang hal yang dapat dibahas, dan salah satunya ialah keseimbangan pasar. Jadi dalam menjalankan bisnis atau berkegiatan ekonomi, kamu bukan saja fokus kepada menjalankan bisnis atau hanya sebagai pemasaran produk saja, tetapi juga pengetahuan mengenai keseimbangan pasar pun perlu dipelajari. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses serta fungsi dari keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Nah, dalam kondisi itu pun dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Sini kita dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus, yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE, yang artinya jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran sama dengan jumlah keseimbangan. Berikutnya yaitu PD sama dengan PS sama dengan PE, yaitu harga permintaan sama dengan harga penawaran. Maka terjadilah harga keseimbangan tersebut. Nah, bila dideskripsikan dengan sebuah grafik, keseimbangan pada pasar muncul pada titik potong di antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, adapun proses dari keseimbangan pasar diuraikan dalam ulasan berikut. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak, di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Suatu saat harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan harga tersebut, atau setiap harga pasar yang telah ditentukan. Nah, ketika menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, kita dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi. Setelah kedua harga itu ditetapkan, keseimbangan dalam pasar pun akan tetap stabil. Proses tawar-menawar harga di dunia pasar memang berfungsi untuk meraih kesepakatan harga.
Berikutnya, fungsi keseimbangan pasar. Dalam dunia bisnis dan investasi, terdapat fungsi permintaan ataupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan kita. Hal ini dapat dipengaruhi dengan beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen dan produsen. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung, seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demikian pula, demi mewujudkan sebuah keseimbangan, terjadilah suatu kondisi kompetisi di bisnis di antara kalangan produsen hingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya bisa disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika dapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan ekonomi atau suatu usaha, kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi mewujudkan keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis bertujuan mencapai kesepakatan harga yang juga akan menghadirkan keseimbangan pasar atau keseimbangan harga. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.